Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Matematika menggunakan konstruk 2 pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Tak lupa, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Asisten Profesor Mirta Vera SPD MSc dan Ibu Asisten Profesor Indi Antika MPD selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah memberikan saya bimbingan selama penulisan proposal. Serta saya sangat berterima kasih kepada Ibu Asisten Profesor Rizky Ramadona SPD MPD, Ibu Asisten Profesor Puji Astuti SPD MSc, dan Bapak Asisten Profesor Okta Alpindo SPD MPD selaku Ketua Penguji, Penguji 1 dan Penguji 2 yang telah bersedia untuk menjadi penguji saya pada seminar proposal. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja bab 1 pendahuluan. Di bagian bab 1 pendahuluan di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, asumsi dan keterbatasan penelitian, dan definisi istilah. Di latar belakang masalah, ada pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan manusia sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, secara rinci, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 1 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan pada dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pendapat lain oleh para ahli, yaitu menurut Aishi tahun 2009, pendidikan membuat manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, penggunaan teknologi dapat digunakan pada perangkat pembelajaran. Menurut para ahli, Jupri tahun 2018 mengemukakan bahwa di Indonesia, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disingkat ialah TIK merupakan pelajaran wajib di sekolah sejak tahun 2007, Depdiknas 2007, dan di kurikulum 2013. TIK dianjurkan untuk diintegrasikan pada proses pembelajaran Kemendikbud tahun 2013. Namun, penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, dapat dikatakan belum optimal. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini membuat manusia jadi lebih mudah melakukan pekerjaan sehari-hari. Salah satu perangkat teknologi tersebut adalah smartphone. Permasalahan penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika merupakan isu terpenting untuk dibahas dan perlu dicari upaya untuk mengimplementasikannya. Karena pendidik perlu mempertimbangkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan revolusi 4.0. Beragam sistem operasi smartphone yang ada mulai dari sistem operasi Android, iOS, Windows Phone, dan sebagainya. Namun, yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini adalah Android. Pelajaran jarak jauh. Pada tahun 2020, di Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sistem pada dunia pendidikan mengalami perubahan. Hal ini dijelaskan dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 yang seharusnya dilaksanakan di sekolah, namun berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh atau daring menuntut pendidik dan peserta didik untuk menggunakan teknologi. Berdasarkan pengalaman peneliti saat melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan, yaitu PLP, di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP 2 Bintan, proses pembelajaran yang terlaksana secara daring dan pendidik kurang mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran yang hanya dilakukan melalui Google Classroom dan via WhatsApp. Pendidik hanya memberikan arahan proses pembelajaran di Google Classroom, memberikan sumber belajar, maupun memberikan tugas berupa latihan soal. Pendidik tidak melakukan kegiatan virtual di proses pembelajaran yang dimana tidak ada kesempatan pendidik untuk menjelaskan materi sehingga peserta didik kurang memahami materi yang diajarkan. Hal ini mengakibatkan kurangnya media pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik. Media pembelajaran. Menurut update tahun 2018 mengemukakan bahwa pengembangan media pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, di mana pendapat lain dikemukakan oleh Ulen tahun 2017. Salah satu media yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran adalah game. Media game sebagai pembelajaran di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahman dan Tresnawati tahun 2016 yang mengatakan bahwa game dalam dunia pendidikan disebut sebagai game edukasi. Game edukasi adalah permainan yang dirancang dan dibuat untuk merangsang daya pikir peserta didik termasuk meningkatkan dan memecahkan masalah. Sistem pembelajaran jarak jauh atau daring menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran tatap muka. Mengingat permasalahan waktu, lokasi, jarak, dan biaya menjadi kendala besar saat ini. Pada proses pembelajaran jarak jauh atau daring, tentunya membutuhkan media pembelajaran agar materi pelajaran tetap bisa tersampaikan sebagaimana mestinya kepada peserta didik kapanpun dan dimanapun. Salah satu contoh media pembelajaran jarak jauh atau daring yang dapat digunakan adalah game edukasi. Selain itu, game edukasi juga dapat meningkatkan daya tarik peserta didik, meningkatkan konsep pemahaman peserta didik, dan dirasa dapat meminimalisasi waktu pembelajaran sehingga lebih efektif. Rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, bagaimana mengembangkan game edukasi matematika pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP yang valid dan praktis bagi peserta didik. Tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian di sini, untuk mendeskripsikan pengembangan game edukasi matematika pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP yang valid dan praktis bagi peserta didik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini bagi pendidik adalah salah satu alternatif dan referensi yang dalam memilih media pembelajaran yang inovatif. Bagi peserta didik, mempermudahkan peserta didik, membantu peserta didik, dan menarik minat peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Serta bagi peneliti, menjadi sumber referensi dalam melakukan peneliti berikutnya dan dapat memberikan kontribusi pada bidang pendidikan khususnya matematika yang dapat dikolaborasikan dengan perkembangan teknologi. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan, yang dimana produk yang dihasilkan merupakan game edukasi matematika yang dibuat menggunakan software Construct 2. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan adalah produk jenis soft file dengan kebutuhan sistem memori minimum 1 GB RAM. Permainan terbatas untuk dimainkan satu pemain atau single player. Materi game edukasi matematika yang dikembangkan yaitu cara menyatakan relasi dan fungsi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Dan dioperasikan secara online maupun offline. Selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan penelitian.
Asumsi dan dalam penelitian ini, yang pertama ialah peserta didik memiliki dan mampu menggunakan smartphone dengan baik. Adapun peserta didik dapat juga mengunduh dan menjalankan game edukasi matematika. Dan juga peserta didik memiliki spesifikasi smartphone yang memadai. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu aplikasi ini hanya bisa dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi Android. Belum bisa diunduh melalui Play Store. Dan hanya memuat materi relasi dan fungsi meliputi diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Penilaian ahli terhadap produk hanya dua aspek, yaitu kevalidan dan kepraktisan. Dan pengujian pengembangan dilakukan secara terbatas dan online. Selanjutnya ada definisi istilah. Pengembangan. Pengembangan adalah proses atau tahapan yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan sebuah produk yang baru berupa aplikasi berupa game edukasi matematika menggunakan konstruk 2. Selanjutnya ada game edukasi matematika. Game edukasi matematika ini ialah game yang memiliki konten pendidikan, terutama pembelajaran matematika, yang bertujuan untuk memancing minat belajar peserta didik terhadap materi pelajaran sambil bergame. Dalam penelitian ini, game edukasi matematika yang dimaksud adalah game bertema match game atau game mencocokkan, yang membuat soal-soal, materi relasi dan fungsi pada gambar-gambar dari diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Selanjutnya ada konstruk 2. Konstruk 2 adalah sebuah software berbasis HTML5 untuk mengembangkan game edukasi matematika dan sebagainya sesuai dengan kreativitas. Selanjutnya ada relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi adalah salah satu materi pada kelas 8 SMP semester ganjil untuk mata pelajaran matematika. Pada penelitian ini, kompetensi dasar materi relasi dan fungsi yang dipilih adalah KD 3.3 dan KD 4.3. Selanjutnya ada valid. Valid di sini ialah tepat, sahih, berlaku menurut cara semestinya. Game edukasi matematika dikatakan valid apabila sesuai dengan standar pada ahli. Kevalidan tersebut diperoleh melalui lembar validasi ahli. Selanjutnya ada praktis. Praktis di sini ialah mudah saat digunakan kapanpun dan dimanapun. Game edukasi matematika yang dikembangkan dikatakan praktis jika penilaian dari pengguna yaitu pendidik dan peserta didik telah memenuhi aspek penilaian kepraktisan. Kepraktisan tersebut diperoleh melalui angket respon pendidik dan peserta didik. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Ada landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Di landasan teori, ada model penelitian dan pengembangan. Selanjutnya game edukasi, matematika, konstruk 2, smartphone, Android, relasi dan fungsi, kriteria kualitas produk pengembangan. Pada model penelitian dan pengembangan, menurut Prasetya, tahun 2017, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian untuk menghasilkan produk serta menguji keefektifannya. Selaras dengan menurut Erinawati tahun 2016 yang mengemukakan bahwa penelitian pengembangan adalah metode untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disimpulkan bahwa model penelitian dan pengembangan merupakan serangkaian proses yang dilakukan melalui beberapa tahapan dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Selanjutnya ada game. Menurut Jason tahun 2009 bahwa game merupakan suatu sistem atau program di mana satu atau lebih pemain mengambil keputusan melalui kendali pada objek di dalam game untuk suatu tujuan tertentu. Selaras dengan menurut Pratama tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam buku yang berjudul Optimal Potensi Anak dengan game yang ditulis oleh I. Tridonanto tahun 2011 dijelaskan bahwa game sebenarnya sudah ditemukan sejak 3 dasawarsa lalu. Kemunculannya pertama kali atas prakarsa Stephen Russell
dalam proyeknya yang bernama Computer Games pada tahun 1962 dengan produk andalannya bernama Star Wars. Selanjutnya ada game edukasi. Menurut Pujiadi tahun 2013 mengemukakan bahwa game yang memiliki konten pendidikan lebih dikenal dengan istilah game edukasi. Game edukasi ini bertujuan untuk menarik perhatian anak-anak dalam belajar sambil bergame, dengan harapan para peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan di sekolah. Jenis ini sebenarnya lebih mengacu kepada isi atau tujuan game, bukan jenis yang sesungguhnya. Selanjutnya ada matematika. Menurut Freudenthal dalam Sriyanto tahun 2017, bahwa matematika merupakan aktivitas insani, yaitu human activities, dan harus dikaitkan dengan realitas. Ketika siswa belajar matematika, maka dalam dirinya terdapat proses matemaisasi. Nah, matematika adalah disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang dilakukan manusia yang dilaksanakan secara realistis, yang mengakibatkan perubahan pada diri seseorang dan dapat dirasakan secara objektif dari objek matematika. Selanjutnya ada konstruk 2. Konstruk 2 ialah software berbasis HTML5 yang dikhususkan untuk platform Trudy yang dikembangkan oleh Striya Ltd. Konstruk 2 merupakan software yang tidak menggunakan bahasa pemrograman khusus untuk mengembangkan aplikasi, sehingga pada filter konstruk 2 sangat mudah dipelajari yang disediakan menurut Surya tahun 2017, yang dimana filter konstruk 2 ini cepat dan mudah dan memiliki powerful event system, sistem objek yang fleksibel, instant preview, visual effect, dan multi-platform. Selanjutnya ada smartphone. Salah satu manfaat smartphone dalam dunia pendidikan menurut Destiana tahun 2019 untuk mempermudah pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran demi pemahamannya terhadap kemajuan teknologi. Penggunaan smartphone harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam dunia pendidikan agar dapat menumbuhkan sikap aktif dan kemandirian dalam belajar. Selanjutnya ada Android. Menurut Rahayu tahun 2017, Android merupakan sistem operasi yang digunakan pada mobile device berbasis Linux yang terdiri dari sistem operasi middleware dan aplikasi utama. Nah, pada tujuan pertama kali dikembangkan sistem operasi Android ini ialah untuk perangkat kamera. Namun, pasar untuk perangkat itu tidaklah terlalu besar, sehingga proyek pengembangan Android dialihkan lebih banyak untuk smartphone. Sampai saat ini, Android menjadi rajanya sistem operasi untuk smartphone, karena banyak sekali vendor yang mengembangkan produknya dengan menggunakan sistem operasi Android. Selanjutnya ada relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi adalah salah satu materi pelajaran matematika kelas 8 SMP semester ganjil. Materi pokok yang akan dijadikan konten di dalam game edukasi matematika ini ialah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya ada kriteria kualitas produk pengembangan. Menurut Niven tahun 1999 dalam Free Standard DKK tahun 2019 mengemukakan bahwa kualitas produk dalam pendidikan adalah perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Tingkat kevalidan pada game edukasi matematika yang dikembangkan ditentukan dari pendapat ahli media dan ahli materi yang akan memberikan saran dan penilaian terkait dengan aspek kevalidan game edukasi matematika yang dikembangkan. Sedangkan tingkat kepraktisan pada game edukasi matematika yang dikembangkan ditentukan dari angket respon pendidik dan peserta didik yang dapat memberikan saran dan penilaian terkait dengan aspek kepraktisan game edukasi matematika yang dikembangkan.
Selanjutnya, penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan di sini ada 3 penelitian yang relevan. Yang pertama, ada penelitian Muhammad Adi Wijaya, Konrad Imam, dan Yuli Kristiono tahun 2015. Nah, yang kedua ada pun penelitian yang relevan dari Alvin Auliani 2017. Dan yang ketiga ada penelitian Siti Komariah, Huri Suhandri, dan Harif Rahman Hakim tahun 2018. Nah, yang dimana penelitian relevan ini, penelitian yang disebutkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan peneliti dalam mengembangkan aplikasi game edukasi yang akan dikembangkan. Terlihat dari ketiga penelitian tersebut dalam pengembangan aplikasi game yang sama-sama menggunakan program Construct 2. Pada kelebihan pengembangan produk yang dibuat oleh peneliti, terlihat pada bagian penggunaan model penelitian, yang dimana pengembangan sebuah produk lebih bagus menggunakan model 4D. Kenapa? Karena menurut Ari Wintara, Agung dan Sastra pada tahun 2015 mengemukakan bahwa model 4D merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. Salah satu kelebihan 4D yaitu lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada kondisi awal, yang dimana minimnya pemanfaat teknologi dalam proses pembelajaran matematika yang dimiliki sekolah SMP Negeri 2 Bintan, yang dimana belum optimalnya penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika, dan kurangnya media pembelajaran yang dapat digunakan peserta didik. Selanjutnya ada juga penerapan kurikulum 2013 yang menganjurkan teknologi untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran, terutama yang pembelajaran matematika belum maksimal. Lalu pelaksanaan pembelajaran secara langsung atau tatap muka yang dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring oleh pemerintah akibat terjadinya pandemi coronavirus desai atau COVID-19. Selanjutnya ada define, pengembangan. Pada define ini ada analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis materi, dan merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu, adapun game edukasi matematika pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Selanjutnya, tahap desain, yang dimana tahap desain ini ada penyusunan tes kriteria, pemilihan media, pemilihan bentuk penyajian, dan rancangan awal. Adapun tahap development, penilaian para ahli, dan pengujian pengembangan. Maka dapatlah game edukasi matematika pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP yang valid dan praktis. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, model penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian, subjek uji coba, jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Yang pertama ialah waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada semester genap, yaitu tahun 2020-2021. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bintan yang terletak di Jalan Semente Kojo, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pada jenis penelitian ini, penelitian pengembangan merupakan metode untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, produk yang dihasilkan adalah game edukasi matematika berbantuan Construct 2 pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Pada model penelitian dan pengembangan, metode penelitian pengembangan digunakan adalah model 4D, yaitu Define, Design, Development, dan Disseminate, yang dikemukakan oleh Tiga Rajan tahun 1974. Menurut Ari Wintara, Agung dan Sastra tahun 2015 mengemukakan bahwa model 4D merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. Salah satu kelebihan 4D yaitu lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran.
Terlihat bahwa model pengembangan Verdi ini terdapat 4 tahapan pengembangan. Akan tetapi, penelitian yang peneliti lakukan hanya menggunakan 3 tahapan pengembangan. Peneliti hanya menggunakan tahap define, design, dan development. Pada tahap development, peneliti hanya sampai pada tahap uji kevalidan dan uji kepraktisan dari produk yang telah dikembangkan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini, ada define, yaitu pendefinisian. Yang pertama adalah analisis kurikulum. Pada tahap ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu melihat silabus sekolah. Analisis ini bertujuan untuk memahami kurikulum yang diterapkan sekolah. Hasil yang diperoleh dari analisis kurikulum adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mata pelajaran matematika kelas 8 SMP semester ganjil pada materi pembelajaran yang telah terpilih. Materi pembelajaran matematika yang ditampilkan pada game edukasi matematika adalah materi relasi dan fungsi. Selanjutnya, analisis karakteristik peserta didik. Analisis peserta didik dilakukan dengan cara mengamati karakter peserta didik dengan mempertimbangkan ciri, kemampuan, dan pengalaman peserta didik. Di mana analisis peserta didik ini dilakukan pada saat pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan, yaitu PLP, yang diikuti peneliti pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Layaknya seorang pendidik, peneliti harus mengenali karakteristik peserta didik yang akan menggunakan media pembelajaran, yaitu game edukasi matematika yang dikembangkan. Analisis ini berguna untuk mengembangkan game edukasi matematika agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, analisis materi. Pada analisis materi ini dilakukan dengan cara dokumentasi. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasikan materi pelajaran yang akan dipilih dalam penelitian, mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, dan menyusun secara sistematis untuk dijadikan media pembelajaran berupa game edukasi matematika. Analisis tujuan pembelajaran dilakukan dengan cara dokumentasi. Tujuan pembelajaran berdasarkan dari analisis kurikulum dan analisis materi. Hasil yang diperoleh dari analisis tujuan pembelajaran adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu IPK. Dalam membuat game edukasi matematika perlu merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Selanjutnya ada desain, yaitu perancangan, yang dimana penyusunan tes kriteria. Yaitu pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan menyusun lembar validasi para ahli untuk mengukur kevalidan game edukasi matematika yang dikembangkan. Kemudian menyusun lembar angket ekspon pendidik dan peserta didik untuk mengukur kepraktisan game edukasi matematika yang dikembangkan. Selanjutnya ada pemilihan media. Pada tahap pemilihan media ini yang dilakukan untuk mengembangkan game edukasi matematika, yaitu memilih software Construct 2 yang dapat digunakan untuk membuat game edukasi matematika. Pemilihan bentuk penyajian. Pemilihan bentuk penyajian yang dilakukan di sini untuk merancang konten di dalam aplikasi yang disesuaikan dengan kurikulum dalam materi pembelajaran. Bentuk penyajian ini diharapkan memudahkan dan membantu peserta didik untuk belajar. Selanjutnya ada rancangan awal. Rancangan awal yaitu merancang aplikasi yang dikembangkan sebelum diuji cobakan. Pada kegiatan ini, peneliti sudah membuat produk awal atau prototipe atau rancangan awal, rancangan produk. Produk awal ini nantinya akan dinilai pada tahap development, yaitu pengembangan. Pada development atau pengembangan, pada tahap ini Tiaga Rajan membagi dalam 2 tahap kegiatan, yaitu ada expert appraisal, yaitu penilaian ahli, dan development testing, pengujian pengembangan. Expert appraisal, penilaian ahli, merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kualitas rancangan produk. Ini adalah tabel rekapitulasi tahapan penelitian, yang dimana ada beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan: define, design, development. Dan ada pun bagian data dan teknik pengumpulan data, adapun instrumen.
dan teknik analisis data yang dapat dilihat. Selanjutnya ada bagan alur pengembangan game edukasi matematika menggunakan konstruk 2 pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Di sini ada yang pertama yaitu define, yang dimana ada analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis materi, analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya tahap desain, di mana ada penyusunan tes kriteria, pemilihan format, pemilihan media, dan ada rancangan awal produk atau prototipe. Selanjutnya tahap development, ada expert appraisal yaitu penilaian ahli. Ketika valid, langsung saja ke tahap pengujian pengembangan. Jika tidak, revisi beralih langsung penilaian ahli lagi. Jika valid, pengujian pengembangan selanjutnya dan langsung ke uji kepraktisan. Jika diuji kepraktisan praktis, maka dapatlah game edukasi valid dan praktis. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 2 Bintan kelas 8. Jenis data kuantitatif didapat dari skor yang diperoleh dari angket penilaian validator, penilaian pendidik, dan peserta didik. Sedangkan pada data kualitatif didapat komentar dan saran dari validator dan pendidik terhadap game edukasi matematika berbantuan konstruk 2 yang dikembangkan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini terbagi dua, data utama dan data penunjang. Pada teknik pengumpulan data utama ada angket, yang dimana angket ini diberikan kepada validator, pendidik, serta peserta didik. Angket yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar validasi ahli materi dan ahli media, serta angket respon peserta didik dan pendidik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data penunjang, yaitu dokumentasi, yang dimana dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen yang dilakukan adalah menganalisis kurikulum, KI, dan KD yang terdapat pada buku cetak yang digunakan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi ahli untuk menguji kevalidan dan angket respon untuk menguji kepraktisan. Nah, terlihat di sini uji kevalidan yaitu lembar validasi ahli materi yang mencakup aspek cangkupan materi, kualitas pembelajaran, serta indikator penilaian yang telah terpapar di sini. Selanjutnya ada lembar validasi ahli media, yang dimana ada beberapa aspek yaitu tampilan, huruf, menu, dan indikator pada tabel di sini. Selanjutnya ada uji kepraktisan. Nah, pada uji kepraktisan ini melalui lembar angket respon pendidik dan peserta didik. Terlihat juga pada tabel tersebut ada 3 aspek, yaitu penggunaan, pembelajaran, kepuasan, dan serta indikator-indikatornya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang dikembangkan, dan statistik deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui hasil validasi ahli materi dan ahli media untuk menguji kevalidan game edukasi matematika, serta hasil angket respon pendidik dan peserta didik untuk menguji kepraktisan game edukasi matematika. Kevalidan game edukasi matematika ini diuji melalui lembar validasi ahli materi dan ahli media. Kepraktisan diuji melalui angket respon pendidik dan peserta didik. Lembar validasi ahli dan angket respon berbentuk checklist dengan menggunakan skala liter. Pedoman perskoran dapat dilihat pada tabel, di mana ada kriteria sangat setuju yaitu skornya 5, setuju skornya 4, ragu-ragu skornya 3, tidak setuju itu skornya 2, dan sangat tidak setuju itu skornya 1. Data yang didapat dari lembar validasi ahli dan angket respon pendidik serta peserta didik merupakan data ordinal. Untuk mengubah data ordinal menjadi data interval, maka proses yang dilakukan adalah metode successive interval, yaitu method of successive.
interval atau MSI. Selanjutnya ada jadwal penelitian, di mana pada tabel tersebut ada kegiatan-kegiatan dan berbagai bulan yang telah dirancangkan untuk seminar proposal dan tahap selanjutnya, yaitu pada terakhir sidang skripsi. Baiklah, demikian presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat pengucapan kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.